Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan materi perkembangbiakan tumbuhan. Nanti kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan, ada beberapa jenis, ada contoh-contoh tumbuhannya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Nah, nanti akan kita bahas perkembangbiakan vegetatif itu apa saja, jenisnya, kemudian pengertiannya, dan perkembangbiakan generatif itu pengertiannya dan jenisnya apa saja. Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan yang melibatkan satu individu saja. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif ini, tumbuhan itu tidak memerlukan pasangan atau tumbuhan itu tidak memerlukan jantan atau betinanya karena dia hanya satu individu saja. Jadi tidak memerlukan pasangan atau tidak memerlukan jantan atau betina. Jadi dia hanya melibatkan satu individu saja. Nah, itu adalah pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu nama lainnya bisa aseksual atau. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa perkembangbiakan vegetatif itu sering disebut dengan istilah aseksual atau tidak kawin. Artinya apa? Artinya tumbuhan itu tidak membutuhkan pasangan. Artinya dia berkembang biak itu dengan sendiri atau satu individu saja. Nah, itu adalah pengertian dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, sedangkan pada perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakannya yang membutuhkan atau melibatkan dua individu, baik itu jantan ataupun betina. Nah, pada tumbuhan itu biasanya terjadi pada bunga. Artinya apa? Artinya pada bunga itu terdapat jantan sebagai yaitu benang sarinya, kemudian betina yaitu putik. Jadi membutuhkan jantan dan betina, benang sari dan putik. Nah, itu adalah pengertian dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, kalau tadi pada perkembangbiakan vegetatif sering disebut dengan aseksual. Nah, di sini perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu sering disebut dengan istilah seksual atau kawin. Artinya memerlukan jantan dan betina agar menghasilkan individu baru atau menghasilkan keturunan baru. Nah, disitulah perbedaannya antara yang vegetatif dengan yang generatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vegetatif. Vegetatif tadi dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu vegetatif alami. Vegetatif yang terjadi secara sendiri atau terjadi secara alamiah. Artinya tidak dibantu oleh manusia. Sedangkan vegetatif buatan itu adalah vegetatif yang dibantu atau dibudidayakan oleh manusia. Jadi perbedaannya, kalau yang alami itu terjadi secara alami atau sendirinya, kalau yang buatan itu terjadi karena bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami artinya perkembangbiakan yang melibatkan satu individu saja yang terjadi secara alami atau tanpa dibantu oleh manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini selain hanya melibatkan satu individu saja dan tidak dibantu oleh manusia, contoh tumbuhannya pun banyak sekali. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu apa saja contoh dari vegetatif alami, kemudian contoh tumbuhannya, nanti akan kita bahas satu persatu. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami itu banyak sekali. Yang pertama ada umbi. Nah, nanti umbi itu ada umbi lapis, kemudian ada umbi akar, ada umbi batang. Kemudian ada tunas adventif, ada geragi atau nama lainnya adalah stolon. Kemudian ada akar tinggal atau rizoma, kemudian ada spora. Nah,
Contoh dari umbi lapis itu adalah bawang, kemudian umbi akar adalah wortel, dan umbi batang contohnya adalah kentang. Nah, sedangkan pada tunas itu contohnya ada pisang, kemudian tebu, kemudian bambu. Nah, tunas adventif itu contohnya adalah cocor bebek, kemudian sukun. Nah, yang geragi atau stolon itu contohnya adalah rumput teki, kemudian arbai, kemudian semanggi, ada juga pegagan, ada juga stroberi. Nah, sedangkan akar tinggal atau rizoma itu contohnya bisa jahe, bisa kunyit, bisa kencur, lengkuas, dan tanaman jamu lainnya. Nah, yang terakhir adalah spora. Spora itu contohnya bisa lumut, kemudian tumbuhan paku. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan yang perkembangbiakannya secara vegetatif alami. Nah, bisa kalian lihat ada banyak macamnya dan jenis-jenisnya. Selanjutnya kita ke vegetatif buatan. Kalau tadi vegetatif alami itu contohnya bisa bermacam-macam dan banyak jenisnya, sama halnya dengan vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini perkembangbiakannya bisa generatif, misalkan biji kemudian dibudidayakan oleh manusia berupa vegetatif buatan. Misalkan pada pohon mangga, dia perkembangbiakan generatifnya pakai biji, kemudian dikembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Nah, vegetatif buatan di sini itu vegetatif yang terjadi karena bantuan manusia atau karena budidaya dari manusia. Untuk apa? Untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas. Bisa sama kayak induknya atau bisa diambil dari beberapa jenis induk kemudian digabungkan agar menjadi tanaman yang lebih berkualitas. Nah, ini adalah salah satu manfaat atau kelebihan dari vegetatif buatan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai contoh perkembangbiakan dari vegetatif buatan. Nah, di sini ada banyak jenis dari vegetatif buatan ya. Bisa kalian lihat. Yang pertama ada mencangkok, kemudian ada okulasi atau menempel, kemudian ada stek, kemudian ada merunduk, terus ada sambung pucuk, dan kemudian mengenten. Nah, mencangkok itu berarti mengambil bagian yang ada kambiumnya, kemudian dikasih tanah, kemudian nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, biasanya mencangkok itu ditujukan karena ingin tumbuhan yang sama seperti induknya. Misalkan ada tumbuhan mangga yang berkualitas, kemudian ingin dicangkok biar ada tumbuhan sejenis yang sama berkualitasnya. Ada jambu air juga bisa, jambu biji juga bisa. Nah, yang kedua adalah okulasi atau menempel. Nah, okulasi atau menempel ini biasanya pada jeruk nipis, kemudian apukat, kemudian kakao atau coklat. Nah, ini biasanya ditempelkan mata tunasnya juga bisa. Nah, yang ketiga adalah stek. Stek ini banyak jenisnya ya, ada 3. Jadi bisa stek pada daun, kemudian stek pada batang, dan stek pada akar. Nah, stek pada daun itu daunnya itu hanya dipotong kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Nah, nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru. Itu biasanya pada sansevieria atau pada begonia. Kemudian kalau stek batang itu contohnya pada singkong, pada tebu. Nah, itu cuma batangnya aja kemudian ditancapkan pada tanah. Nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan singkong yang baru. Kemudian yang ketiga adalah stek akar. Itu misalkan pada beri sama jambu biji. Nah, contoh yang lain dari vegetatif buatan itu ada merunduk. Merunduk itu adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan tumbuhan, kemudian dimasukkan tanah. Nah, nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan apa saja yang bisa dirundukkan? Itu contohnya pada apel, kemudian pada alamanda, pada melati. Nah, tumbuhan yang
lain misalkan pada sambung pucuk. Nah, sambung pucuk itu contohnya pada tanaman hortikultura, pada pegunungan bisa ya. Yang terakhir adalah mengenten. Mengenten contohnya pada pohon mangga. Nah, sekarang kita ke mencangkok ya. Jadi mencangkok itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Mencangkok itu biasanya tanamannya memang cepat berbuah. Kemudian tanaman yang dihasilkan itu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, misalkan mangganya manis, kemudian besar, nah itu biasanya juga tanamannya akan sama dengan induknya. Nah, kemudian apalagi dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Jadi dengan mencangkok itu lebih cepat. Jadi jumlahnya lebih banyak ya, lebih perkembangannya itu lebih cepat daripada dengan menunggu biji. Tetapi mencangkok juga ada kekurangannya. Apa saja? Mencangkok itu pohonnya biasanya gampang tumbang karena akarnya itu akar serabut. Jadi tidak berumur panjang, kemudian tanaman yang dihasilkan itu rawan penyakit atau mudah terkena wabah penyakit. Nah, itu kekurangan dari mencangkok. Nah, tanaman yang biasanya dicangkok itu yang mempunyai kambium pada batangnya. Bisa pada pohon mangga, bisa pada jambu biji, atau jambu air. Sekarang kita ke stek ya. Jadi stek tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah stek daun, kemudian ada stek batang, kemudian ada stek akar. Nah, stek daun itu dengan cara gimana? Dengan cara memotong daun yang sudah dewasa. Kemudian daun tersebut nantinya akan ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, stek batang itu sama seperti stek daun, cuma yang ditanam itu adalah batangnya. Jadi yang perbedaannya adalah kalau stek daun yang ditanam adalah daunnya, kalau batang yang ditanam adalah batangnya. Stek akar juga sama, yang ditanam adalah akarnya. Nah, ketiga stek ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan ya. Jadi kalau stek daun itu dia memang lebih cepat tumbuh. Contohnya pada cocor bebek bisa, kemudian pada sansevieria bisa. Nah, pada stek batang itu biasanya untuk budidaya singkong, kemudian tebu. Nah, stek akar itu untuk budidaya stroberi. Nah, jadi ini dimanfaatkan oleh manusia untuk dibudidayakan agar lebih cepat dikembangbiakan daripada yang secara alami. Selanjutnya kita ke merunduk. Nah, merunduk seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dengan cara gimana? Ranting yang dibengkokkan sampai ke tanah, kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, itu adalah cara merunduk. Terjadi atau bisa dikembangbiakan tidak semua tumbuhan ya. Jadi ini yang bisa adalah apel, kemudian alamanda, yang bisa dikembangbiakan atau bisa dibudidayakan dengan cara merunduk. Perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan cara mengenten. Nah, mengenten ini yaitu menggabungkan 2 jenis tanaman yang berbeda dengan bagian bawah dan bagian atas. Nah, bagian bawah itu akar dan pokok batang ya, yang berasal pada satu tanaman. Nah, itu adalah contoh mengenten. Selanjutnya kita ke sambung pucuk. Sambung pucuk itu adalah teknik penyambungan batang atas dengan batang bawah yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru. Jadi tujuan dari sambung pucuk itu adalah menghasilkan tanaman baru yang lebih baik dari kedua jenis induknya. Jadi misalkan ada tumbuhan yang buahnya besar, kemudian kurang manis, disambung pucuk dengan buah yang kecil tapi manis. Nah, nanti akan menghasilkan buah yang besar dengan rasa yang manis. Nah, itu adalah manfaat dari sambung pucuk. Nah, selesai pembahasan tentang vegetatif buatan dan vegetatif alami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif. Nah, kalau pada perkembangbiakan vegetatif tadi hanya melibatkan satu individu saja tanpa ada jantan dan betina, pada perkembangbiakan generatif ini
melibatkan dua individu, yaitu jantan dan betina. Pada tumbuhan, perkembangbiakannya terjadi pada bunga. Nah, pada bunga itu tepatnya pada putik dan benang sari. Nanti akan kita jelaskan bahwa putik itu adalah alat kelamin betina dan benang sari adalah alat kelamin jantan. Nanti akan kita jelaskan mengenai penyerbukannya, kemudian hasil dari penyerbukan dan lain sebagainya. Pada bunga itu ada dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan yang disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina yang disebut dengan putik. Nah, pada perkembangbiakan bunga ini, perkembangbiakannya akan terjadi pada putik dan nanti istilahnya itu adalah namanya penyerbukan, ya. Nanti kita akan jelaskan mengenai apa itu penyerbukan, kemudian jenis-jenisnya, kemudian perantaranya, kemudian gambar-gambar bunga dan sebagainya akan kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada gambar bunga ya. Kelihatan ya. Jadi bunga itu mempunyai bagian-bagian bunga yang sangat banyak sekali ya. Mulai dari mahkota bunga, kemudian ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, kemudian ada tangkai putik. Nah, ada kelopak bunga, kemudian ada dasar bunga, ada bakal biji, dan juga ada tangkai bunga. Jadi, bagian-bagian bunga ini mempunyai fungsi dan kegunaan sendiri-sendiri. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu apa itu mahkota, apa itu manfaatnya, apa itu kegunaannya, kemudian fungsi dari kepala sari itu apa, kemudian fungsi dari putik itu apa, fungsi dari kelopak itu apa, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Oke. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, bahwa bagian-bagian bunga itu mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah mahkota. Mahkota itu berfungsi selain sebagai perhiasan bunga, mahkota juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bunga. Karena dalam mahkota itu terdapat putik dan benang sari. Nah, kenapa mahkota disebut sebagai perhiasan bunga? Karena mahkota itu mempunyai warna yang mencolok, kemudian bentuknya yang indah, dan terdapat nektar atau madu di dalamnya. Nah, ini ada tujuannya. Untuk apa? Jadi untuk menarik serangga atau hewan supaya datang mendekat dan tanpa sengaja dapat membantu penyerbukan. Nah, bagian yang kedua adalah kelopak. Kelopak bunga itu mempunyai fungsi yang sangat penting. Karena apa? Karena kelopak itu melindungi mahkota pada saat mahkota masih kuncup. Jadi kelopak yang biasanya warna hijau itu berfungsi untuk melindungi mahkota ketika mahkota masih kuncup. Nah, selanjutnya adalah dasar bunga. Dasar bunga ini berfungsi tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Jadi tempat melekatnya bagian-bagian bunga itu terdapat pada dasar bunga. Nah, itu beberapa fungsi dari mahkota, kelopak, dan dasar. Bagian bunga yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah ada benang sari, kemudian ada putik, dan ada tangkai bunga. Nah, benang sari dan putik ini sering disebut dengan bagian perkembangbiakan, karena benang sari itu adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik alat kelamin betina. Nah, kalau putik dan benang sari itu bertemu, maka akan terjadi penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan, dan akan terbentuk individu baru atau bakal biji. Tangkai bunga itu fungsinya menghubungkan atau sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Nah, itu adalah fungsi dari benang sari, putik, kemudian tangkai bunga. Nah, selanjutnya kita ke macam-macam bunga. Jadi bunga itu mempunyai macam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada bunga lengkap, kemudian ada bunga tidak lengkap, kemudian ada bunga sempurna, kemudian yang terakhir adalah bunga tidak sempurna. Nah, perbedaannya apa saja? Bunga lengkap itu yang apabila satu bunga
itu terdapat adanya kelopak, kemudian ada mahkota, ada putik, dan ada benang sari. Nah, itu disebut dengan bunga lengkap. Sedangkan bunga tidak lengkap itu apabila dalam satu bunga itu tidak ada salah satu bagian-bagian bunga. Bisa tidak ada kelopaknya, bisa tidak ada mahkotanya. Nah, itu disebut dengan bunga tidak lengkap. Sedangkan bunga sempurna itu apabila pada satu bunga itu terdapat dua alat perkembangbiakan, yaitu ada benang sari dan ada putik. Nah, jadi itu disebut dengan bunga sempurna. Nah, kalau yang bunga tidak sempurna, itu berarti dalam satu bunga itu hanya ada satu alat perkembangbiakan saja. Bisa cuma ada putik atau benang sari saja. Nah, contoh pada bunga lengkap itu pada bunga anggrek. Kemudian bunga tidak lengkap ada bunga asoka. Kemudian kalau bunga sempurna itu ada bunga sepatu. Dan kalau bunga yang tidak sempurna itu contohnya adalah bunga pepaya sama bunga pada pohon salak. Perbedaan dari bunga yang sempurna dan bunga lengkap itu apa saja? Nah, kalau bunga lengkap itu berarti ditandai dengan adanya benang sari, putik, kemudian perhiasan bunga yaitu mahkota, kemudian kelopak dan jenis lain dan bagian tubuh bunga lainnya. Nah, kalau bunga sempurna itu ditandai dengan adanya benang sari sama putik dalam satu bunga. Jadi itu perbedaannya ya antara bunga sempurna dan bunga lengkap. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa bunga lengkap itu merupakan bunga sempurna. Sedangkan kalau bunga sempurna itu belum tentu termasuk dalam bunga lengkap. Maksudnya gimana? Nah, jadi dalam bunga lengkap itu pasti ada bunga sempurna. Karena bunga lengkap itu terdiri dari mahkota, kelopak, benang sari, putik, tangkai, kemudian dasar bunga. Nah, sedangkan pada bunga sempurna itu dikatakan sempurna kalau ada benang sari dan putik. Nah, jadi belum tentu bunga sempurna itu termasuk dalam bunga lengkap. Tapi kalau bunga lengkap itu sudah pasti termasuk bunga sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyerbukan ya. Jadi penyerbukan itu terjadi pada bunga. Nah, penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi ketika serbuk sari itu jatuh baik secara tidak sengaja dibantu oleh serangga, hewan, angin ataupun perantara lain, nah jatuh pada kepala putik itu akan terjadi penyerbukan. Kemudian nanti akan terjadi pembuahan dan akan tumbuh menjadi bakal biji, kemudian individu baru dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu adalah perjalanan dari penyerbukan, perkembangbiakan, pembuahan. Penyerbukan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang kedua adalah penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Jadi nanti perantaranya itu misalkan diperantarai oleh manusia, kemudian hewan, kemudian angin. Nah, kalau asal serbuk sari nanti bisa jadi dari tumbuhan lain atau tumbuhan itu sendiri. Jadi nanti akan kita bahas mengenai macam-macam penyerbukan ini. Nah, penyerbukan berdasarkan perantaranya itu bisa penyerbukan anemogami, kemudian penyerbukan zoidiogami, kemudian penyerbukan hidrogami, dan penyerbukan antropogami. Nah, cara mengingatnya itu sangat mudah ya. Jadi kalau anemogami itu berarti dibantu oleh angin. Sedangkan zoidiogami, zo itu berarti dibantu oleh hewan. Nah, sedangkan hidrogami, hidro itu berarti dibantu oleh air. Yang terakhir adalah antropogami, itu berarti dibantu oleh manusia. Nah, pada penyerbukan anemogami itu biasanya ciri-ciri tumbuhannya itu apa saja? Biasanya tangkai sarinya itu panjang, kemudian serbuk sarinya itu kecil, ringan, dan mudah digeser-geser atau digerakkan oleh angin. Nah, biasanya anemogami seperti itu contohnya. Kemudian kalau zoidiogami itu jelas ya, jadi dibantu oleh hewan. Itu berarti ciri-cirinya apa? Mahkotanya itu bagus, kemudian mencolok, warnanya indah. Nah, terdapat madu.
sehingga hewan atau serangga itu akan tertarik untuk datang dan tanpa sengaja akan membantu penyerbukan. Nah, itu adalah contoh bunga yang penyerbukannya dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Kalau bantuan dengan air, hidrogami, itu tidak ada ciri khusus ya. Nah, biasanya terjadi pada ganggang. Yang terakhir adalah penyerbukan antropogami dibantu oleh manusia. Itu biasanya terjadi pada pohon salak. Jadi ini adalah jenis-jenis penyerbukan yang berdasarkan perantaranya. Nanti selanjutnya kita akan penyerbukan yang berdasarkan serbuk sarinya. Nah, ini adalah penyerbukan yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi dibagi menjadi 4 ya. Ada penyerbukan autogami, kemudian penyerbukan geitonogami, kemudian penyerbukan alogami, dan terakhir penyerbukan hibridogami. Nah, cara mengingatnya gampang sekali. Autogami itu berarti sendiri. Artinya apa? Artinya apabila serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, itu disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua adalah penyerbukan geitonogami. Nah, geitonom berarti apa? Penyerbukan dengan istilah penyerbukan tetangga. Artinya apa? Artinya apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Nah, itu disebut dengan penyerbukan geitonogami atau penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan alogami atau penyerbukan silang. Nah, apabila serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga lain, pohon lain, tetapi masih satu jenis atau masih sejenis. Nah, itu disebut dengan penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan yang terakhir apa? Penyerbukan hibridogami atau penyerbukan bastar. Nah, ini terjadi apabila serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga lain, pohon lain, jenis lain, tapi masih dalam satu varietas. Begitu ya. Jadi ini adalah penjelasan dari penyerbukan yang berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, ini adalah gambar dari penyerbukan yang berasal dari asal serbuk sarinya ya. Itu ada penyerbukan sendiri atau autogami. Jadi serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Jatuhnya itu ke kepala putik bunga lain tapi masih satu pohon. Itu ada penyerbukan silang. Berarti apa? Jatuhnya ke kepala putik bunga lain, pohon lain tapi masih satu jenis. Yang terakhir pada penyerbukan bastar atau hibridogami itu berarti penyerbukan yang serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik bunga lain, pohon lain, jenisnya lain, tapi masih satu varietas. Nah, itu adalah pengertian dari penyerbukan bastar. Sekian dulu penjelasan dari saya mengenai perkembangbiakan tumbuhan, baik itu yang vegetatif, generatif, penjelasannya tentang pengertiannya, kemudian contoh-contohnya. Nah, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.